Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Wala haula wala quwata illa billah ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan dari buku Jadilah Aswaja Sejati. Jadilah Aswaja Sejati karya Syekh Abdul Salam As-Suhaimi. Bab berikutnya ialah bab tentang siapa saja yang kita boleh untuk membicarakan kejelekannya. Siapa saja yang boleh kita mentahzirnya. Makna mentahdir ialah memperingatkan umat dari bahaya kejelekan orang tersebut ataupun pemikiran. Kata Syekh As-Suhaimi, yang pertama ialah mereka yang boleh untuk disebutkan, kita peringatkan dari kaum muslimin kejelekannya ialah mereka ahlul bid'ah. Maka kata beliau wajib, bahkan hukumnya wajib mentahdir mereka. Baik secara personal, muayyan, ataupun bentuk jamaah. Yang mereka tersesat, yang mereka memiliki pemikiran menyimpang. Baik dari orang-orang dahulu, al-madun, minhum bal hadirun, ataupun orang-orang sekarang. Dari yang disebutkan ialah dari pemikiran menyimpang, semisal kelompok bid'ah, al-khawarij, war-rawafid, orang-orang rafidah, jahmiyah, al-murji'ah, al-karamiyah, wa ahlul kalam, yakni orang-orang ahli filsafat. Lalu orang-orang yang mereka memiliki pemikiran-pemikiran atau akidah yang sesat. Dari sebagian mereka dari orang-orang yang taktil, orang-orang yang meniadakan sifat-sifat bagi Allah atau meniadakan beberapa sifat Allah atau mengakui sifat Allah hanya beberapa saja dan meniadakan yang lain, yakni mereka yang tersesat menyimpang dalam permasalahan tauhid asma wa sifat. Maka wajib kita mentahzir mereka ataupun tulisan-tulisan mereka, kitab-kitab yang mereka susun, atau siapa saja yang mereka berjalan di atas manhaj metode agama mereka. Lalu yang kedua, orang-orang yang boleh ditahdir ialah arwatu wal suhud. Idza kanu majruhin jasa jarhuhum bi ijma'il muslimin. yakni para perawi hadis atau para saksi yang mereka majruhin, yang mereka dijarh, cacat ke kredibilitasannya, cacat kejujurannya, cacat dari keabsahannya sebagai ahlul hadis, sebagai perawi hadis, periwayat hadis. Maka orang yang seperti ini hukumnya juga wajib untuk ditahdzir. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah. Contoh misal, para ulama telah menulis kitab-kitab rijalul hadis. Ya. Mereka-mereka yang siapa berhak diambil riwayat hadisnya dan siapa-siapa yang berhak ditinggalkan riwayat hadisnya. Karena mungkin tidak memenuhi syarat atau mereka tergolong pemalsu hadis atau orang yang lemah hafalannya. Orang-orang seperti ini wajib disebutkan namanya agar kaum muslimin atau para ulama atau para penuntut ilmu al-hadis, penuntut ilmu hadis bisa selektif, selamat dalam mengambil hadis. Jadi yang pertama tadi siapa? Ahlul bid'ah, dan yang kedua para perawi hadis yang lemah. Atau perawi hadis yang tidak bisa dijadikan sandaran atau tidak bisa diambil hadisnya. Maka para ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka telah menulis banyak kitab-kitab tentang jarh wa ta'dil. Kitab al-jarh wa ta'dil ialah kitab khusus yang telah yang memuat tentang
nama-nama perawi yang tidak bisa diambil hadisnya atau lemah hadisnya. Di kitab-kitab mereka ditulis dalam rangka menolong sunnah, dalam rangka menegakkan agama ini, dalam rangka juga membantah al-bid'ah dan kelompok-kelompok sesat. Dan seseorang yang menuliskan kitab-kitab semisal Jarh wa Ta'dil ini, mereka tidak boleh menuliskan kebaikan-kebaikannya. Sehingga manusia akan tersubhat, tersamar akan kejelekan orang tadi. Dan kalau kita temukan dalam buku-buku Jarh wa Ta'dil, para ulama menuliskan rawi-rawi ini disebutkan ya tentang kejelekan-kejelekannya. Atau para ulama ahli hadis yang mereka menuliskan tentang kesesatan al-bid'ah, mereka tidak menuliskan kebaikan al-bid'ah tadi, yang nanti khawatir kaum muslimin yang awam tidak bisa membedakan mana orang-orang yang pantas untuk ditinggalkan ilmunya, pemikirannya, mana orang-orang yang memang pantas diambil ilmunya. Kalau kita melihat kepada kitab-kitab para ulama salaf, kita akan banyak menemukan tahdzir, peringatan dari bahaya bid'ah ini dan dari pelaku kebid'ahan. Dan tidak kita temukan mereka menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Bahkan mereka, para ulama salaf, menyebutkan aib-aib pada tulisan-tulisan mereka atau pemikiran jamaah-jamaah tanpa memandang dari kebaikan-kebaikan mereka. Semisal kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Ahmad, anaknya Abdullah, ya, artinya anaknya Imam Ahmad yang bernama Abdullah, atau kitab-kitab Imam Bukhari, kitab-kitab Al-Khalal, kitabnya Ibnu Khuzaimah dalam permasalahan asma wa sifat, yakni kitab sunnah, dan kitab tauhid. Ibnu Khalal punya kitab namanya kitab sunnah, Ibnu Khuzaimah punya kitab namanya kitab tauhid, yang menjelaskan tentang penyimpangan orang-orang yang menyimpang dalam permasalahan asma wa sifat. Juga lihat para ulama yang menulis, misal Ibnu Battah punya kitab namanya Syarhul Ibanah, Syarhul I'tiqad Ahlussunnah As-Sunnah, Syarhul I'tiqad Usul Ahlussunnah wal Lalkai, Imam Al-Lalikai atau Imam Al-Lalikai. Muqaddimah Syarhus Sunnah punya Imam Al-Buhawi, lalu Muqaddimah Ibnu Majah, dan Kitab Sunnah Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya. Atau kita baca kitab-kitab yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim muridnya, lalu juga Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita baca kitab-kitab mereka rahimahumullah dalam mereka membantah dalam bermuamalah dengan ahlul bid'ah. Kesimpulan bab
ialah bolehnya seseorang atau siapa saja yang wajib ditahdir, yakni yang pertama ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang, dan yang kedua ialah para perawi hadis yang mereka lemah atau tidak memiliki standar validitas menyampaikan hadis. Ini dalam rangka dengan agama. Bab yang terakhir dari buku ini insya Allah kita baca ya sampai selesai, dan ini bab terakhir insya Allah kita khatamkan malam ini. Yang bab terakhir yakni bolehnya ghibah. Ya. Bolehnya ghibah pada permasalahan membantah al-bid'ah. Kita baca bab berikutnya ialah ghibah yang dikecualikan. Ghibah yang dikecualikan. Artinya ghibah yang asalnya tidak boleh menjadi boleh. Imam Nawawi mengatakan, ketahuilah bahwasanya ghibah itu dibolehkan dengan tujuan, kalau tujuannya benar. Kalau tujuannya syar'i. Dan Imam Nawawi mengatakan ghibah itu diperbolehkan apabila tujuannya dibenarkan secara syar'i, atau tatkala seseorang hendak mencapai tujuan yang tidak bisa dicapai tujuan tadi kecuali memang harus menyebutkan ghibah tadi, melakukan ghibah tadi. Ghibah yang ada 6 kata Imam Nawawi. Yang pertama ialah at-tadhallum, yakni orang yang didolimi. Artinya ghibah ialah sebagaimana dalam hadis, al-ghibatu dzikruka akhuka bima yakrahu, yakni menyebutkan tentang saudaramu dari apa-apa yang ia tidak suka kalau mendengarnya. Jadi yang pertama orang yang didolimi. Orang yang didolimi ini boleh. Ya, boleh dalam rangka untuk menegakkan keadilan. Yang kedua ialah orang-orang yang isti'anatu ala taghyiril munkari. Ya. Dalam rangka meminta tolong agar bisa diadilinya kemungkaran. Waradul asi ila shawab, atau membantah orang yang tersalah agar menuju ke kebenaran. Yang ketiga ialah al-istifta, yakni orang yang meminta fatwa. Yang keempat, mentahdir, ya, seseorang dalam rangka agar kaum muslimin tidak terkena kejahatannya. Yang kelima, yakni mentahdir orang yang terang-terangan melakukan kefasikan, yakni dosa-dosa besar. Dan yang keenam ialah dalam rangka at-ta'rif, yakni seseorang itu tidak bisa dikenali kecuali kalau kita menyebutkan tentang aibnya, tapi aib yang sifatnya ya jasad. Ya. Contoh al-a'ma, al-a'mash, al-a'raj, al-asam, ya. Atau si pincang, si buta, si tuli. Ya. Katakanlah banyak namanya Sulaiman. Ya. Sulaiman ada Sulaiman A, B, C, D. Ya. Sulaiman yang mana? Oh, Sulaiman yang hitam. Oh, Sulaiman yang gendut, ini nggak apa-apa disebutkan. Ya. Memang dalam rangka untuk mengenal, bukan dalam rangka untuk menjelek-jelekan. Ya. Beberapa ulama merangkai bait syair yakni dari 6 golongan tadi yang boleh disebutkan kejelekannya. Al-ghadhu laisa bi ghibatin fi sittah mutadallimun wa mu'arrafun wa muhdar wa mujahirun fisqan
wa mustaftin wa min talabul i'anati fi izalati munkar. Ya. Al-qadah yakni menyebutkan kejelekan itu tidaklah dikatakan ghibah pada sitatin, pada 6. Yang pertama ialah orang yang didolimi, wa mu'arraf, dan orang yang memang untuk mengenal dengan ciri khasnya. Yang ketiga, muhaddarin, orang yang ditahdir. Wa mujahir, yakni orang yang terang-terangan fisqan, dalam melakukan kefasikan. Wa mustaftin, orang yang minta fatwa, dan orang yang meminta tolong dalam rangka izalatil munkar, terhilangkannya kemungkaran. Ya. Ini selanjutnya saya bacakan, ya. Dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, ya, tentang bolehnya ghibah terhadap ahlul bid'ah ini ada 2 syarat. Kalau kita tidak memiliki syarat ini, maka kita akan melakukan kesalahan yang fatal. Yang pertama, syarat dibolehkannya ghibah kepada ahlul bid'ah ialah al-ilmu. Harus didasari ilmu. Ya. Jangan sekedar, ya, tanpa tabayun. Atau kita menganggap itu kemungkaran, itu kebid'ahan, padahal itu sesuatu yang masih mukhtalaful fih, masih diperselisihkan, atau dalam permasalahan ijtihadiyah ternyata yang tidak boleh ditahdzir. Ya. Harus didasari ilmu, kita harus punya ilmu. Jangan-jangan kita membid'ahkan sesuatu yang masih khilaf mu'tabar. Ya. Karena seseorang menganggap seseorang itu ahlul bid'ah gara-gara apa? Dia kunut subuh. Ya. Ini termasuk kekeliruan yang fatal. Ya, kunut subuh ini masih permasalahan dalam khilaf yang mu'tabar, ya, yang tidak bisa kita boleh untuk mentahdirnya. Maka pentingnya ilmu di sini, ya. Yang kedua, tidak kalah penting, husnun niyah, yakni niat yang bagus. Niat yang bagus. Kata Syekh, tidak boleh seseorang mentahdir dikarenakan ada dendam. Ya, dendam, urusan pribadi. Atau urusan harga dirinya, dulu pernah ada dendam. Atau hubur riasah. Dia ingin menjadi orang yang mendapatkan kepemimpinan. Orang yang mendapatkan perhatian dari publik. Ya, maka ia menjatuhkan orang yang ia tidak suka, ya, dengan dalih jarh wa ta'dil. Dan ini banyak terjadi di zaman ini. Ya. Lalu berikutnya, maka 2 syarat tadi hendaknya diperhatikan. Kalau ada yang membantah, loh, Islam kan nggak boleh ghibah. Kenapa Anda ghibah? Ya. Maka Syekh mengatakan, al-ghibatu dzikruka akhaka bima yakrah. Ya, ini benar hadisnya. Tapi tatkala seseorang itu memiliki rasa persaudaraan sesama mukmin dan dia memperingatkan saudaranya yang keliru dan menyebutkan yang benar, mengkoreksi, ya, dan dalam bentuk nasihat, suatu dalam rangka menegakkan nasihat, hujjah, karena ad-dinu nasihah, maka hendaknya saudaranya tidak boleh dia tidak suka, ya. Tatkala ia memiliki kesalahan, sudah diperingatkan secara mungkin 4 mata, namun dia tetap ngeyel. Tatkala kita mentahdirnya dan menyebutkan al-haq, menyampaikan al-haq bahwasanya saudara kita ini telah terjatuh, contoh dalam permasalahan irja, murji'ah, maka saudaranya nggak boleh marah. Kenapa? Karena saudaranya
menyampaikan al-haq, ya. Dan sudah dimaklumi, seseorang itu tidak boleh merasa tidak suka saat mendengarkan al-haq. Bukankah ya, ingkarul mungkar itu merupakan al-haq? Hampir tadi kita baca ada ulama itu yang menyebutkan demikian. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan kebid'ahan, menyampaikan subhat dalam permasalahan akidah, itu diibaratkan seperti setan yang berbicara. Diibaratkan setan yang berbicara. Sebaliknya, kalau seseorang yang berilmu tatkala mendengar kemungkaran, tatkala ia tahu kemungkaran dari kemungkaran permasalahan i'tiqad, akidah, dalam permasalahan subhat, dan tidak ada orang yang membantah sama sekali, padahal dia mampu, maka orang ini dikatakan setan yang bisu. Setan yang bisu. Wal musta'an. Ini disampaikan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, ya. Syekh Bakar Abu Zaid punya kitab namanya Hajarul Mubtadi'. Hajarul Mubtadi'. Ya. Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, ya, semoga Allah merahmati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Dan kita mendoakan, ya, beliau dan orang-orang yang semisal dengan beliau agar dimudahkan atau diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka para ulama Ahlussunnah mereka membantah ahlu bid'ah, membantah kelompok-kelompok bid'ah, dan yang perlu diperhatikan, tatkala seseorang membantah ahlu bid'ah, tidak boleh seseorang itu melakukan yang namanya al-muwazanah. Al-muwazanah tidak boleh. Tatkala membantah al-bid'ah, al-batil, tidak boleh melakukan yang namanya al-muwazanah. Al-muwazanah ialah menyebutkan kejelekan, tapi juga menyebutkan kebaikan. Contoh misal kita pernah membaca fatwa Syekh bin Baz. Syekh bin Baz itu pernah ditanya, wahai Syekh, apakah boleh seseorang itu menyebutkan kebaikan-kebaikan ahlu bid'ah? Apa yang dijawab oleh Syekh bin Baz? Syekh bin Baz menjawab, la, tidak boleh. Seseorang tidak boleh menyebutkan kebaikan ahlu bid'ah. Ya, dikarenakan memang dimaklumi ahlu bid'ah itu pasti ada kebaikannya, pasti ada, walaupun kadarnya tidak bisa mengangkat kejahatannya, yakni kejahatannya dalam menyebarkan kebid'ahan. Bahkan dalam dirinya itu didominasi dengan keburukan. Dan apalagi yang lebih buruk dari
keburukan seseorang dalam penyimpangan akidah. Ya. Karena masalah akidah ini masalah yang bukan sembarangan. Ya. Seseorang yang mereka menyelewengkan sifat-sifat Allah, menolak Allah atau menolak sifat Allah al-ulu, menolak sifat Allah beristiwa di atas arsy-Nya, atau mungkin bentuk penyimpangan masalah akidah yang lebih parah lagi. Tatkala ahlul bid'ah itu memiliki kebaikan, namun kita menyebutkan kebaikannya di hadapan kaum muslimin atau awam kaum muslimin, dikhawatirkan kaum muslimin lebih condong kepada kebaikan mereka dan akhirnya mereka tertalbis, ya, tersamarkan dari kejelekan ahlul bid'ah tadi. Ini pentingnya seseorang tidak boleh, ya, memuji ahlul bid'ah ataupun menyebutkan kebaikan ahlul bid'ah. Ini yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Demikian yang kita baca dari kitab Jadilah Aswaja Sejati, selesai pada malam ini. Yang aslinya kitab ini, ya, judulnya Kun Salafiyan Alal Jaddah, ya, kitab Syekh Abdus Salam As-Suhaimi. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan dengan kitab yang baru. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan kitab Tazkiyatun Nufus, ya. Insyaallah ta'ala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.